Aku lagi ada di Gedung Juang 45 yang ada di kota Solo. Ini salah satu peninggalan dari Belanda yang sudah berumur 141 karena dari tahun 1880 dan sekarang 2001. Dan kita akan lihat peninggalan sejarah yang luar biasa ini dan kita akan explore di dalamnya ya guys, sebagai heritage atau peninggalan yang tidak boleh diubah. Jadi masih bentuk aslinya, hanya ornamen-ornamen yang ditambah sedikit. Kayak gimana serunya perjalananku mengeksplor Gedung Juang 45 Kota Solo. Ikuti jalan-jalan. Go! Hai guys, selamat datang di channel aku, Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, share, like, and comment guys. Guys, kali ini aku masih explore kota Solo ya, dimana kota Solo baru saja memperingati hari jadinya yang ke-276. Dan kali ini aku akan menuju ke ikonik yang kota Solo miliki. Ikon ini merupakan sejarah perjuangan yang ada di kota Solo guys, yang merupakan bangunan yang sudah cukup tua dan memiliki fungsi berganti-ganti sesuai dengan waktu dan zamannya. Langsung saja kita akan ke sana, Gedung Juang 45 Kota Solo. Oke guys, aku akan parkirkan motor terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk. Aku langsung disambut dengan bangunan gaya kolonial Belanda gitu guys. Dan di depan ini kita bisa menemukan monumen yang menyatakan tentang perjuangan pada zaman itu guys. Berdiri di pelataran Gedung Juang ini, kita masih merasa seperti ini sesuatu bangunan yang cukup lama tetapi dikemas dalam bentuk modern dan baru. Di sini juga ada kereta zaman dahulu guys, seperti untuk mengangkut para bangsawan ya. Dan aku juga menemukan jam dinding model lama guys, seperti ini. Oke guys, inilah bentuk bangunannya dengan jendela yang sangat kolonial sekali, pagar maupun dinding pembatas jalan. Dan ini sebagai cagar budaya guys, yang masih heritage, yang dipertahankan keasliannya. Oke guys, saatnya kita akan masuk untuk registrasi terlebih dahulu. Di sini tidak dipungut biaya, hanya kita akan mengganti untuk gelatoku semacam es krim itu paling sedikit 18.000 per orang guys. Oh gitu, oh iya sih. Nanti weh. Setelah kita masuk ke ruangan guys, kita akan dihadapkan dengan sebuah ruangan yang menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan. Foto-foto dan tulisan-tulisan yang memperkenalkan tentang bagaimana Indonesia merdeka. Selalu aku naik ke lantai 2 dari bangunan utama ini guys, berupa beberapa lukisan-lukisan yang memiliki corak berbagai macam, yang umumnya menceritakan tentang kehidupan yang ada di kota Solo dan memiliki makna kehidupan yang bisa kita ambil guys. Aku melihat lukisan-lukisan ada beberapa binatang dan juga tumbuh-tumbuhan dengan warna-warna yang mencolok dan berani guys. Dulunya ini adalah tempat perkantorannya para kolonial waktu itu guys. Oke guys, aku turun dan aku akan lihat keluar, dan di luar suasananya seperti ini nih.
Ini banyak sekali para pejuang-pejuang dulu yang masih hidup atau veteran biasanya berkumpul di sini. Ya. Saat ini ada di zona tengah guys, di halaman yang dikelilingi bangunan yang ada di gedung Juang 45 ini guys. Di halaman ini disediakan bangku-bangku taman yang bisa digunakan untuk duduk-duduk santai sambil menikmati gelato atau cemilan yang kita bisa pesan di ruang depan tadi guys. Satu lagi ada di gedung Juang 45 yang ada di kota Solo, ini sudah berdiri sekitar 141 tahun, dan pada awal berdirinya ini sekitar abad ke-19 digunakan sebagai kantin oleh orang-orang Belanda pada zaman itu. Terus dengan bergantinya waktu, maka tempat ini dijadikan sebagai asrama dan tempat poliklinik seperti itu pada zaman itu. Sehingga bergantinya waktu lagi, pertengahan abad ke-19 dijadikan sebagai tempat untuk perkantoran ya orang-orang Belanda ya. Dan kita sedikit akan melipir untuk kayak gimana sih bangunan yang ada di sini. Ikuti jalan-jalan. Guys, bila dilihat dari sejarahnya, gedung Juang 45 ini sudah mengalami beberapa perubahan. Gedung ini dibangun pada tahun 1871 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pelengkap dan pendukung dari benteng Valkenburg yang ada di utara dari gedung Juang ini guys. Awalnya sebagian gedung ini menjadi kantin, lalu menjadi asrama tentara dan fasilitas kesehatan. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat terbengkelai dan akhirnya direnovasi dan pernah menjadi panti asuhan juga, markas kesatuan TNI, dan akhirnya menjadi kantor oleh pengurus Dewan Harian Cabang 45 atau DHC 45, sehingga gedung Juang ini dulu lebih dikenal sebagai gedung DHC 45. Pada tahun 2019, gedung ini difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi sejarah di kota Solo guys. Untuk lantai 2 sendiri guys, ini sebenarnya tidak diizinkan untuk umum. Mengapa? Karena kayu-kayu dan bangunan lantai 2 ini masih alami pada zaman dahulu. Guys, tempat ini dimana pada zaman Belanda dulu digunakan untuk sebagai tempat perkantoran. Bahkan awalnya adalah kantin, sampai menjadi asrama, bahkan sampai menjadi poliklinik. Dan area ini alam-alam banyak orang pada zaman Belanda ya, dan ini tidak boleh digunakan untuk umum, tapi aku eksekutif untuk bisa ada di atas ini karena bayangkan guys, bangunannya ini sudah 141 tahun, kayunya masih kuat sekali. Ya, ikut jalan-jalan. Salah satu ciri pada bangunan lama guys, yaitu antar gedung akan ada jembatan seperti ini, dan ini masih dilestarikan sekali. Seperti dinding dari anak tangga yang dibuat melingkar atau lengkung guys. Ya, seperti ini. Dan ini salah satu anak tangga yang sudah dalam perbaikan tanpa meninggalkan dari estetika aslinya guys. Aku berpikir di sini seperti kayak ada tarian zaman Belanda ataupun barbar zaman Belandanya gitu guys. Kafe-kafenya mungkin akan menambah suasana lebih hidup lagi. Ditambah ada aksesoris maupun kostum yang berhubungan dengan Hindia Belanda pada zaman itu guys. Beberapa ornamen yang merupakan karya seni tetap dimasukkan di sini dan tidak menghilangkan unsur dari arsitektur kolonial Belanda guys.
seperti pintu dan jendela yang masih asli. Gaya tempat duduk kursi meja yang khas Belanda sekali. Deretan karya seni bernafas Eropa. Ditambah taman-taman yang memang disukai khas kolonial Belanda seperti ini guys. Meski bangunan ini lawas guys, tetapi setelah direnovasi menjadi tempat untuk berfoto yang instagramable banget guys. Pengunjung juga bisa berfoto di dalam ruangan dengan aksesoris-aksesoris yang seperti ini guys. Mau tambah gelato lagi? Boleh, silahkan. Akhirnya aku keluar ruangan guys, dan aku ingin melihat dari luar lagi bagaimana gagahnya bangunan yang sudah kuno tetapi menjadi indah kembali ini. Salah satu monumen yang ingin aku lihat adalah monumen Gedung Juang 45 ini guys. Setelah selesai berputar-putar, akhirnya aku sudahi untuk explore di Gedung Juang 45 ini guys. Terima kasih sudah menyaksikan perjalananku di Gedung Juang 45. Nantikan perjalanan-perjalananku dalam mengeksplor ikonik kota Solo dan perjalanan-perjalananku lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.